Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sorak-sorai bagi Tuhan yang lebih meriah lagi sore hari ini. Haleluya. Sore hari ini saya mengucapkan selamat hari Natal dan juga tahun baru. Di hari yang ketiga ini saya percaya kita semua boleh mengalami langkah yang baru, kemajuan yang baru, pemulihan yang baru, berkat yang baru, terobosan yang baru. Sekalipun krisis masih ada, tapi Tuhan menuntun kita di jalan kemenangannya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Nah, kasih Tuhan, mari saya ajak sama-sama kita untuk melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tema Natal dan juga tahun 2021 gereja kita adalah bangkitlah dan jadilah terang. Di mana tema ini akan kita hidupi sepanjang tahun 2021 yang penuh dengan misteri, Saudara. Namun mari kita akan baca dulu firman Tuhan dari Kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya adalah Kemuliaan Sion yang akan datang. Sabda Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, kekasih Tuhan, janji firman Tuhan yang indah, mari kita imani sama-sama. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun dalam keseluruhan hidup kita, boleh mengalami kebangkitan, pemulihan, boleh mengalami terang kasih Tuhan, sehingga kita dipakai Tuhan menjadi terang bagi banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, saya mau menggambarkan terang, Saudara. Sebelum kita sama-sama menjadi terang, Saudara, dalam Alkitab, Saudara, dalam pertama yaitu Tuhan menjelaskan dalam firman Tuhan dalam Kejadian bagaimana pada mula atau awal dari penciptaan Tuhan menciptakan terang dan memisahkan terang itu dari gelap, Saudara. Jadi di hari pertama, Saudara, sama-sama Saudara boleh lihat dalam Kejadian pasal yang pertama bagaimana Tuhan menciptakan terang, Saudara. Sebelum Tuhan menciptakan semuanya, sebelum Tuhan menciptakan semesta bahkan manusia, yang lebih dulu diciptakan Tuhan adalah terang. Kenapa, Saudara? Karena ini satu hal mengindikasikan bahwa Tuhan ingin di dalam kehidupan apapun, baik manusia maupun semesta, terang itu ada lebih dulu dalam sebuah kehidupan. Karena apa, Saudara? Karena sebelum terang diciptakan sudah ada gelap. Nah, bacakan firman Tuhan dari Kejadian pertama, mulai ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, terang diciptakan bahkan sebelum matahari, bulan dan bintang sebagai benda-benda penerang diciptakan. Jadi terang tidak di sini bukan berbicara tentang satu hal yang berkaitan dengan hari, waktu ataupun siang dan malam, Saudara. Tapi terang lebih berhubungan dengan sebuah pemulihan Tuhan, rencana Tuhan ingin memulihkan sebuah keadaan chaos atau kegelapan atau kacau yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya menjadi keadaan yang penuh damai sejahtera, keadaan yang penuh dengan sukacita, keadaan yang penuh dengan
janji-janji Tuhan dinyatakan di sana. Jadi terang di ayat-ayat awal atau di penciptaan hari yang pertama berbicara tentang sebuah state atau keadaan yang harus ada di dalam hati Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Nah, kekasih Tuhan, hari-hari ini kalau saya renungkan, saudara, suka atau tidak suka, tahun 2020 telah meninggalkan bekas yang membuat banyak orang cukup trauma. Ada pernikahan-pernikahan yang trauma, ada pekerjaan yang trauma, ada bisnis yang trauma, ada pelayanan yang mengalami trauma, dan bahkan keluarga-keluarga studi mengalami trauma, saudara. Bekas itu membuat pengaruh luar biasa, dan di awal 2021, saudara, dampaknya terus masih terasa dan mengubah segalanya. Ya, termasuk saudara bisa lihat saya, ini salah satu pengaruh yang diakibatkan dari COVID-19 yang di tahun ini masih harus terus kita lawan lewat doa dan juga disiplin dengan protokol kesehatan. Amin, saudara. Nah, mari kita beranjak lebih jauh. Saudara, biasa berbeda, saudara. Tahun 2020 kita ingat, bahkan sampai hari ini di tahun-tahun sebelumnya kita mengingat bagaimana kita nggak kenal lockdown, ya, nggak kenal pandemi, nggak kenal social distancing, ya, ibadah kita bisa terus onsite, tatap muka, ya, sekolah tidak online tapi langsung dan lain sebagainya. Dan itu justru, saudara, kalau kita merenungkan bahwa itu menunjukkan keterbatasan manusia dan keterbatasan yang terjadi di dunia. Justru itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Keadaan yang terjadi ini Tuhan ingin menggiring pemikiran kita, iman kita, apa yang kita tanamkan dari sikap kita percaya kepada Tuhan adalah sebuah keadaan bahwa Tuhan di atas segala-galanya adalah berdaulat dan Dialah Sang Pencipta. Seperti dikatakan sudah di ayat 1 dan 2 dari Kejadian tadi yang kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Tapi ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Saya mau membagikan begini, saudara. Krisis atau badai kehidupan, kalau saudara mau membuka hati dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya, itu ada sebuah pewahyuan yang akan mengantar kita, saudara. Pewahyuan yang akan mengantar kita, ya, untuk melihat, saudara, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan, dan apa yang harus terus kita kerjakan. Jadi keadaan ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara, baik yang di sini ataupun yang di rumah, yang sedang ibadah secara online, sedang mengalami kelesuan, sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami sakit. Saudara percaya bahwa Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Tuhan berjanji ingin memulihkan segala sesuatu. Bahkan dari firman Allah sejak hari pertama, belum ada manusia, saudara, janji Tuhan sudah jelas. Dia menciptakan terang untuk memulihkan segala sesuatu. Mari, saudara, di tengah-tengah krisis ini Tuhan ingin kita makin intim dengan Tuhan. Ketika social distancing dibatasi, kita bersama-sama, justru kita bisa lebih banyak bersama dengan Tuhan di dalam saat teduh kita. Makin intim dengan keluarga kita, makin menguasai diri dalam keadaan yang terbatas. Sehingga di tahun 2021 ini kita memang tentu harus terus berdoa, saudara. Berdoa agar krisis berlalu. Tetapi Tuhan punya rencana yang justru jauh lebih besar, yang akan membawa saudara dan saya, anak-anaknya, untuk bangkit dan menjadi terang. Kita nggak akan bisa menjadi terang kalau kita tetap dalam keadaan gelap, belum mengalami, saudara, pemulihan dari Tuhan. Kalau kita mengizinkan Tuhan memulihkan hidup kita, maka kita akan bergerak untuk bangkit dan menjadi terang. Saudara, terang itu sendiri apa sih, saudara? Terang adalah identitas kita sebagai orang percaya. Terang adalah identitas anak-anak Tuhan yang Tuhan nyatakan, saudara, dalam firman-Nya di Matius, saudara. Ya, saya akan bacakan, saudara, di Matius pasal 5 ayat 14 dan 15, saudara. Matius pasal yang kelima ayat 14 dan 15, sabda Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, destiny kita sebagai anak-anak Tuhan itu terang. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, saudara. Bukan hamba-hamba Tuhan, bukan kata hamba Tuhan yang terdahulu, tetapi Tuhan Yesus sendiri berfirman, kamu, yaitu saudara dan saya adalah terang dunia. Kita punya DNA sebagai terang. Kita punya destiny ilahi sebagai terang, dan ini adalah firman Kristus itu sendiri. Jadi kita tidak mungkin gelap, saudara. Tapi kita akan mengalami keredupan demi keredupan. Karena apa? Kita redup karena masalah. Kita redup karena apa? Karena pergumulan, bergumul terus, doa Tuhan belum jawab. Kenapa kita redup? Karena dosa kita redup. Kenapa kita redup? Karena kenyataan-kenyataan yang membayangi, saudara, janji-janji Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat pengharapan yang nyata di dalam Tuhan. Nah, itu akan terus ada, apalagi sepanjang krisis ini. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Dan saya di tahun 2021 ini, sekalipun pengaruh COVID-19 masih sangat kuat, namun justru mari kita bangkit dan mari kita menjadi terang. Satu gambaran, saudara, terang dan kegelapan. Ya, suatu hari ada, ini kisah nyata, saudara. Ada seorang Pak D, ya, dia punya ponaannya ini usil, saudara. Nah, Pak D ini suatu kali di rumahnya dia ngantuk, ya, akhirnya dia tidur, saudara. Dia tidur karena saking ngantuk, capek, habis bersih-bersih seharian, dia tidur di ruang depan, di ruang tamu. Dan akhirnya dia tidur saking pulesnya, saudara, ya. Kemudian ponaannya kan nyelelek, saudara, kan. Ponaannya ini nyelelek dan suka usil. Nah, dia ke dapur, saudara, ambil yang namanya terasi, saudara. Dan kemudian di antara hidung dan mulut, saudara, apa namanya, saudara, ini diolesi terasi sama ponaannya, saudara. Dan kemudian ponaannya pergi sambil cengar-cengir. Beberapa waktu kemudian sang Pak D bangun, saudara. Pak D bangun dan kemudian Pak D mulai mencium aroma yang tidak biasa. Dia bilang, wah, di ruang tamu kok baunya terasi. Wah, mamah ini mesti nyalahin terasi sembarangan. Dia mulai, saudara, naik pergi, ya dia pergi, saudara, ke belakang, saudara, ke kamar di bagian bawah. Di kamarnya dia juga mencium terasi. Wah, terasi kok juga ada di kamar. Dia pergi lagi di kamar anaknya. Wah, terasi kok juga ada di kamar anakku. Wah, jangan-jangan orang mamah, tikus, mulai nyalahin tikus, saudara, betul kan? Kemudian dia mulai kemana-mana, bahkan di ruang atasnya baunya terasi. Akhirnya karena baunya terasi semua, dia marah-marah nggak karuan, nggak jelas, saudara, dan menyalahkan dari istri, anaknya sampai semuanya. Tapi istrinya karena melihat, saudara, di sini ada goresan terasi, dia berkata, itu Pak, di antara hidung dan mulutmu ada terasi. Jadi ketika penciuman Pak D ini, saudara, dia di hidungnya ada terasinya, dia mencium apapun, dimanapun dia pergi, yang tercium adalah bau terasi, saudara. Sama, kalau kita sudah tidak ada terang dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, ya yang kita cium adalah sebuah keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mungkin, keadaan yang mustahil, keadaan yang tidak bisa, hancur, musnah, hancur. Tetapi kalau kita sudah bersih, terang ada di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, bahkan kita akan menerangi dimanapun tempat yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari yang pertama kita berit menjadi terang. Dari ayat-ayat ini kita melihat, mari kita makin mempercayai Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Tuhan sebagai sumber terang atau terang yang nyata atas hidup kita, yang menjadikan kita terangnya, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Alkitab selalu kerjaan Tuhan. Alkitab selalu memberikan sebuah pesan kepada kita untuk kita berurusan dengan kehendak Tuhan. Kita berurusan dengan rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari rencana kita. Ketika Tuhan menciptakan terang, kenapa, saudara? Karena Dia akan menciptakan manusia di hari ke-6. Karena ada manusia yang akan Dia pakai untuk menjadi terang, ditransfer terang itu, maka Dia ciptakan terang, saudara.
Maka saudara, mari kita fokus terhadap janji-janji Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ya, saudara, saya mengalami, saudara, banyak cerita dari teman-teman, dari saudara, banyak hal menurun, banyak hal berkurang dan lain sebagainya. Tapi saudara, Tuhan selalu berjanji dan Tuhan sanggup menolong keadaan kita saat ini. Percaya Allah berdaulat sebagai Allah pencipta. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dia bisa menciptakan apapun, saudara, dia punya daya kreasi yang luar biasa. Dia bisa buat yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Kalau kita melihat realita dan kenyataan hidup kita, saudara, maka kita akan berpikir menggunakan logika kita. Kita harus gunakan logika, saudara, karena kita masih hidup sebagai manusia jasmani. Tetapi mari kita sebagai manusia rohani, kita gunakan iman, saudara. Iman yang melebihi dari pemikiran alamiah. Berpikir bahwa Tuhan Allah yang Allah pencipta, Dia sedang bekerja di tengah-tengah COVID-19 melanda. Saudara, mungkin apa saja dalam hidup saudara beberapa mengalami penurunan. Jangan lihat penurunan itu. Bersyukur Engkau berdaulat. Engkau izinkan aku masih sehat. Engkau izinkan anak-anakku masih baik. Sekolahnya baik, keadaanku baik, semuanya baik. Karena memang itu Tuhan, karena mengasihi hidup kita. Tuhan ingin semuanya baik. Tetapi memang masalah keadaan dan kesulitan seringkali menghalangi, saudara. Yang namanya terang Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, ya, kemarin saya saksikan, saudara, satu hal yang saya renungkan, saudara. Nah, istri saya kan bekerja, saudara, melayani di sebuah rumah sakit sebagai perawat, saudara. Nah, seringkali, saudara, kalau saya pas gak lagi pelayanan, pas gak lagi ada kegiatan, ya, saya pasti akan nganter dia pergi ke rumah sakit. Kenapa, saudara? Karena saya selalu berkata sama dia, aku mengasihi kamu, Mah. Dan salah satunya aku wujudkan apa? Aku nganter kamu pergi kerja pas aku nggak ada pelayanan, nggak ada kesibukan, pasti tak anter. Nah, kadang istri saya bilang gini, saudara, wah, Raina mbok terke, lah ngopo mah, ndak enten-entenan, betul kan, saudara? Dia keluar duluan, saya belum datang. Saya datang duluan, dia belum keluar. Kadang saya harus menunggu hampir 1 jam, saudara. Dia kadang harus menunggu setengah jam. Dan kemudian dia bilang enak, saudara, enak rasa diterke, nyaman penak. Tapi saya berkata, saya ingin mengasihi kamu dan menunjukkan kasihku kepadamu. Dan ketika saya renungkan betapa besar, jauh besarnya kasih Tuhan kita kepada kita. Saudara, dia punya rencana yang besar. Seringkali kita nggak sabar menunggu rencananya dinyatakan secara sempurna penuh dalam hidup kita. Seringkali kita berkata, aku punya rencana. Enak ngenteni rencanamu Tuhan, enggak enak. Aku punya rencana, aku punya uang, aku punya banyak hal, aku punya cara. Tapi saudara, Tuhan ingin mengasihi kita. Tuhan ingin selalu baik kepada kita. Maka izinkan rencananya. Sekalipun kadang mungkin harus sabar. Kadang Bapak Ibu Saudara dan saya harus berurai air mata. Kadang kita harus menanti jawaban Tuhan begitu lama. Tapi percayalah, Dia ingin mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia ingin berikan kasihnya kepadamu dan kepadaku. Dan kasih yang terbaik yang tidak bisa diberikan manusia. Ada seorang yang bernama Yairus, saudara. Yang beberapa minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala, sangat memberkati saya. Saudara bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-8, satu kisah yang sangat menarik, saudara. Bagaimana saudara Yairus, saudara, yang awalnya dia hanya berharap anaknya yang sakit sembuh. Itu saja, saudara. Sama seperti kita, alamiah, natural. Pingin yang sakit sembuh, ya pingin yang kekurangan diberkati, dan lain sebagainya. Dan Yairus pun sama, saudara. Hari itu mengalami hal yang sama. Ya. Kemudian Yairus, saudara, kemudian dia mencari Tuhan. Yairus ini seorang kepala rumah ibadat atau sinagog. Dia seorang imam, saudara. Dia seorang salah satu pemimpin umat. Sekalipun dalam konteks ibadah atau zaman sekarang mungkin bait Allah secara kecil. Ada di setiap dusun atau kota, saudara. Nah, sekalipun dia adalah imam, saudara, dia mencari Tuhan dan bahkan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat yang sanggup bahkan menyembuhkan
anaknya yang sedang sakit. Dia cari Tuhan dan dia ketemu Tuhan. Dan kemudian Tuhan berjalan menuju ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Dalam hati Yairus tetap terngiang, aku percaya anakku sembuh kalau ada Yesus Sang Juru Selamat. Nah, kekasih Tuhan, waktu berjalan saudara ya. Kemudian di tengah perjalanan itu saudara, ada seorang yang sakit pendarahan saudara, dan Tuhan harus menyembuhkan saudara secara ya tiba-tiba ya, karena memang dia menjamah jubah Tuhan dan terjadi mujizat yang luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan dan pendarahannya seketika berhenti, dan dia yang hari itu saudara tidak berdaya, semuanya habis, selama puluhan tahun dihabiskan untuk berobat, hari itu sembuh. Bagi Yairus itu mungkin menguatkan imannya, tapi baru imannya kuat dia sudah dengar kabar, anakmu mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, lemaslah hati Yairus. Saya yakin saudara, siapa yang tidak teratapan ya kan, kalau mendengar anak yang dikasihi meninggal. Tadi sakit, masih ada harapan saya melihat besok dia ada. Tapi sekarang dia sudah mati. Saya nggak akan ada kesempatan lagi memberkati dia, kangen dan lain sebagainya saudara. Tapi saudara, Tuhan izinkan terjadi. Betul? Tuhan izinkan terjadi bukan tanpa rencana, tapi dia mengubah rencana yang dalam pemikiran Yairus hanya biasa, anaknya sembuh. Tapi justru Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, dari anaknya mati menjadi bangkit. Saudara, ini satu mujizat yang langka saudara. Di tengah-tengah zaman sekarang tetap mujizat yang langka. Di zaman Tuhan Yesus, Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang di waktu itu. Tapi itu tetap mujizat yang langka, mujizat yang besar, yang bahkan melampaui pikiran Yairus. Saudara, pikiran kita ini terbatas. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pandai dan diberi kemampuan Tuhan dalam intelektual yang luar biasa, tetapi tetap terbatas Bapak Ibu Saudara, tetap terbatas. Dan pemikiran Tuhan, dia terus menciptakan sesuatu sampai hari ini, dia terus bekerja. Jadi penciptaan itu saudara dalam sebuah tafsiran artinya adalah dia berkreasi mengubah semua yang gelap itu diterangi terus. Sampai kedatangan Kristus yang gelap diterangi dengan keselamatan dari Kristus. Sampai nanti Kristus datang kedua kali, dia akan terus bekerja merestorasi bumi, manusia dan alam semesta. Agar apa? Agar semua baik, indah dan penuh dengan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang tidak memahami, terus kita doakan agar mereka mengenal dan memahami kasih dan rencana Tuhan. Saudara, Yairus mengalami mujizat. Yairus mengalami jawaban Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca kisah ini saudara, kalau sudah benar-benar baca itu saudara bisa mengalami naik turun perasaan kita saudara. Ya, waktu sampai di rumah saudara, keluarganya berkata, anakmu sudah mati, ngapain nyusahin guru? Ngapain kamu merepotkan guru? Biar guru mengajar, biar guru khotbah, biar guru pelayanan, biar guru tolong orang yang lain. Saudara, itu menutup kemungkinan dari hatinya. Tapi Tuhan berkata, saudara, dia pegang, dia merangkul Yairus, tenang dan percaya. Ketika Tuhan berkata tenang dan percaya, mujizat gak langsung terjadi saudara. Tuhan menenangkan Yairus agar Yairus menguasai diri saudara. Percaya bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali, dan memunculkan iman yang kuat karena Tuhan yang Immanuel ada bersama dia. Dia berjalan masuk, orang-orang di dalam mulai mentertawakan, bahkan mentertawakan Yesus. Mungkin saja ada yang berpikir kamu gila dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak peduli, dia tahu siapa dirinya, dia Allah yang sanggup mengubah semuanya. Maka saudara, hanya 3 orang muridnya dan Yairus masuk ke kamar anaknya. Mujizat itu secara langsung hanya dilihat oleh 4 orang itu dan Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Yang mati dibangkitkan. Percaya saudara, hari ini apapun yang mati, yang lemah, yang tidak berpotensi dalam hidup kita, Tuhan sanggup bangkitkan, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup tolong kita. Tapi mari kita membuka hati, membuka diri, percaya bahwa Tuhan yang berdaulat. Ini tidak mudah saudara, karena penghalangnya adalah hidup kita sendiri. Penghalangnya adalah cara berpikir kita. Penghalangnya adalah mungkin kekayaan kita. Penghalangnya mungkin penghasilan saudara. Penghalangnya mungkin malah pelayanan kita. Dan penghalangnya bisa macam-macam.
Tapi mari kita belajar benar-benar murni. Percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami bangkit dan terang Tuhan nyata atas hidup kita. Yang kedua saudara, yang terakhir. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selain kita percaya Allah yang berdaulat, selain ada iman, percaya Tuhan yang mengasihi, kita berharga di mata Tuhan, Tuhan menebus kita, mari kita juga hidupi kebenaran firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan itu sangat baik, seperti yang disampaikan hamba Tuhan, masuk pesan Bapak Gembala, pesan Tuhan sendiri, tetapi mari lebih rindu untuk menjadi pelaku firman. Saya sendiri merasakan menjadi pelaku firman tidaklah mudah saudara. Tapi kita percaya ada roh Allah yang melayang-layang, melingkupi, itu sedang mengerami atau menaungi. Permukaan air laut digambarkan sebagai apa saudara? Sebagai kegelapan. Dia sedang mengerami, menerangi saudara, kegelapan di dalam diri kita. Manusia, jasmani, siapa kita saudara? Tanpa kasih Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tetap akan gelap. Dulu kita sulit mengampuni, tapi kita sekarang bisa mengampuni. Dulu mungkin kita belum bisa menerima keadaan, ya, kenyataan realita apa yang sedang kita jalani. Mari belajar saudara. Kalau saudara ingin mengalami yang lebih lagi, mengalami berkat yang lebih lagi, mengalami kepercayaan dari Tuhan yang lebih lagi, mengalami pertolongan yang lebih lagi, dan dipakai Tuhan menjadi terang, mari lebih kita bangkit dan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan sungguh indah. Mazmur 112 ayat 4 saudara. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil saudara. Dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi orang benar adalah orang yang menghidupi firman Tuhan, orang yang menghidupi kebenaran Tuhan. Alkitab dalam Mazmur dikatakan saudara, bagaimana dari gelap akan terbit terang jika kita menghidupi firman. Karena firman itu sendiri adalah kebenaran dan terang, bukti terang Tuhan yang ditinggalkan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Mazmur 119 saudara, ayat 105. Firman Tuhan yang sangat familiar. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang diciptakan Tuhan dari firman, ya. Jadi terang itu sendiri diciptakan dari firman. Kalau kita mau mengalami terang, mari mau kita gali firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dengan otomatis hidup kita akan penuh dengan terang kasih Tuhan. Tetapi kalau terang itu redup, maka kegelapan akan menguat dan menguasai hidup kita. Maka jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Di mana saudara ada terang, di situ ada kehidupan. Di mana ada terang, di situ ada keselamatan. Di mana ada terang, di situ ada pengharapan. Ada seseorang peneliti, dokter hewan, saudara. Dia meneliti bagaimana tentang pengharapan, saudara. Diuji bukan orang tapi tikus, saudara. Dia kemudian buat eksperimen, 2 ekor tikus, saudara. Dicemplongke, ya, cemplongke itu apa? Dimasukke ke air, ya. Dimasukke ke air dalam satu kotak air yang cukup besar dari lemari kaca atau akuarium kaca. Dan satu ekor tikus dikasih lampu saudara, dan yang lampu yang bisa menyala, jadi ada terang di situ. Satu tikus nggak dikasih lampu. Nah, kemudian mereka dipisahkan dengan satu sekat dan mereka mulai mengapung di air saudara. 2 ekor tikus itu menghadapi arus ketika yang dibuat oleh si eksperimen ini, arus yang sama, tekanan air yang sama, kedinginnya air yang sama, debit air yang sama, mengapung di air yang sama, sekalipun dipisahkan sekat. Beberapa waktu kemudian yang tidak ada lampunya mulai lemas saudara, melepek, lemes. Tikus itu Bapak Ibu kan tahu ya, saya pernah kejar-kejar tikus, saudara. Sudah masuk di bak saudara, saya rendam, saya tutup, ya. Kemudian itu lama, berjam-jam loh saudara, 5 jam lebih. Saya pulang saudara, saya ambil, saya buang di sampah saudara, di pinggir kali. Hilang saudara. Ternyata bisa hidup lagi, dia lemes tok.
Nah, tapi ini setelah lemes yang di eksperimen ini, si tikus ini kemudian dia mulai mengapung tak berdaya dan akhirnya mati. Berbeda dengan tikus yang ada cahaya atau lampu, saudara. Dia masih bisa mengapung, berenang-renang sekalipun tidak bisa mencapai tepian karena memang tikus bukan perenang yang handal, ya kan? Tapi dia bisa mengapung dan bertahan cukup lama dia di situ. Dengan pusaran air dia bertahan, kan apa? Ada terang. Di mana ada terang ada lampu, saudara. Di mana ada terang ada harapan. Ketika orang hanya bisa melihat gelap, maka orang itu akan mudah putus asa, ya, mudah putus asa dan mudah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tapi mari kita membawa terang, dan kita sendiri adalah terang, sehingga kebenaran firman Tuhan kita hidupi dalam hidup kita yang menjadi sumber terang bagi hidup kita yang akan terus menerus seperti pelita yang ada minyak cadangan. Kita akan terus menyala di hadapan Tuhan. Saudara, ada seorang yang arti namanya adalah kuat, saudara. Arti namanya adalah matahari yang bercahaya. Arti namanya adalah kekuatan dan juga yang namanya kegagahan di dalam Alkitab, saudara. Tapi saudara, apa yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya tidak pernah digunakan benar-benar sungguh-sungguh untuk mengerjakan yang Tuhan mau. Dan ada satu penghalang, yaitu redupnya dari cahaya matahari, si arti namanya ini, ya. Redup dan akhirnya dia mengalami hal yang buruk. Dan puji Tuhan, Tuhan masih menegur dan akhirnya menolong dia. Siapa dia, saudara? Dia adalah Simson, saudara. Simson, saudara. Kalau Bapak Ibu saudara melihat, mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim, saudara. Di Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Dari ayat kisah Simson yang terakhir, saudara. Pasal 16 dari kitab Hakim-Hakim. Mari kita baca, ya, sudah di ayat, ya, saudara, yang ke-30, saudara. Atau mulai dari ayat yang ke-28. Saya bacakan. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang mati dibunuhnya. Dan orang banyak yang di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simson, ya, namanya adalah kuat. Namanya adalah seperti like the sun, seperti matahari yang bercahaya, yang begitu terang, yang diciptakan Tuhan. Saudara, di pada hari yang keempat, dia ciptakan benda penerang. Saudara bisa baca dalam Kejadian. Di hari keempat, benda penerang yang menandai dan menguasai siang namanya matahari, dan benda yang menguasai malam namanya bulan. Sejak itulah ditetapkan hari dan urutan-urutan waktu, saudara. Nah, tetapi sebelum ada itu semua, Tuhan sudah ciptakan terang. Nah, Simson ini arti namanya matahari. Seperti matahari engkau akan bercahaya, ya, menerangi umat Israel yang gelap. Karena kekuatanmu diurapi Tuhan. Karena tanganmu kanan kiri dan seluruh tubuhmu penuh dengan urapan dan kekuatan Tuhan. Saudara, kurang apa seperti Simson? Mungkin kita bayangkan mentekol atau botot gitu, mungkin juga enggak, saudara. Tapi kekuatannya itu dari dalam, dari pengurapan Tuhan. Orang menyangka rambutnya begini-begini, memang dia karena dia sumpah nasir Allah. Tapi kekuatannya adalah dari terang Tuhan, bukan dari namanya, dirinya, cahaya matahari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simson ditangkap, dia buta. Lihat saudara,
seorang anak kecil yang akhirnya menolong dia, membawa ke tempat di mana ia dipermalukan, ke tempat akhir hidupnya, dan ke tempat di mana ia berjumpa dengan Tuhan dan mengakhiri tugasnya sebagai hakim. Orang yang penuh dengan pengurapan, tetapi saudara, terangnya redup karena kesalahannya sendiri. Dia lebih mencari saudara kedagingannya, mengutamakan kedagingannya dan lupa kehendak Tuhan. Dan akhirnya seorang wanita, Delila, memperdaya hidupnya dan dia harus ditangkap, dibutakan matanya. Seorang anak kecil lambang saudara dari orang yang direndahkan, orang biasa yang gak bisa apa-apa saudara. Jadi orang yang luar biasa, kuat seperti matahari harus dituntun saudara oleh seorang anak kecil. Ini namanya apa? Menggambarkan bahwa kita itu kalau datang sama Tuhan butuh kerendahan hati saudara. Butuh ketaatan, butuh percaya, kerendahan hati, ketaatan dan kemurnian. Sehingga waktu kita datang, kita akan ketemu Tuhan. Kita akan ketemu Roh Allah tadi yang akan melayang-layang, menerangi firman ini dan menjadi nyata atas hidup kita. Ada banyak orang yang gak bisa nemukan rema, dan firman itu tetap jadi logos. Logos adalah firman yang sempurna, dan hologos adalah Kristus sendiri. Tetapi ketika firman logos yang begitu luar biasa sempurna, terlalu banyak, sulit untuk kita alami semuanya, satu-satu diwahyukan Tuhan. Lewat siapa? Roh Kudus. Maka mari kita belajar untuk menghidupi firman, sekalipun firman itu berat, tapi ada Tuhan Roh Kudus yang memampukan kita. Memang bukan dengan kekuatan kita saudara. Kita tidak mampu, saya tidak akan pernah mampu. Seringkali pinginnya menuruti keinginan daging, tetapi Roh Tuhan selalu memimpin kita kembali ke jalur firman. Hidupi firman, jadi pelaku firman. Dan firman itu yang akan mengubah keadaan yang sulit menjadi keadaan yang penuh dengan mujizat, pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudara, yang terakhir saya tutup saudara. Ada seorang misionaris, mungkin pernah disaksikan saudara. Namanya Jim Elliot saudara. Dia usianya masih muda dan dia meninggal saudara. Sekitar 29 sampai 30 tahun. Kira-kira kurang 30 tahun dia sudah meninggal. Ya, lebih tuaan saya saudara. Tapi dia meninggal saudara. Meninggal ya sudah karena apa? Karena martir. Ya, kalau kita saudara mikir orang usia segitu mati, saudara, wah kok usianya mati segitu? Jangan-jangan sakit dan lain sebagainya. Tapi Jim Elliot ini mati karena dia saudara menaklukkan rimba, menginjili rimba di daerah Ekuador, di tempat-tempat yang sulit. Suku-suku yang terpencil di daerah suku-suku Indian Quechua. Dan kemudian dia menyusuri rimba, menjangkau suku Aukas dan Madoni saudara. Dan kemudian saudara dia mati saudara, ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang suku tersebut. Tapi saudara di daerah situ dan negara di Ekuador dan di samping Ekuador terjadi kebangunan rohani. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan. Terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan, ada satu orang yang diterangi Tuhan masuk ke dalamnya dan kemudian mengubah kegelapan menjadi terang. Berita Injil menjadi keselamatan bagi negara itu dan negara sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sulit memang, harus diakui. Tetapi semua yang sulit, Tuhan yang pegang kendali. Amin. Kalau saudara dan saya percaya Tuhan pegang kendali, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau pasti akan temukan jodohmu yang mencari jodoh. Kau yang merindukan putra putri, Tuhan akan tolong saudara. Dia sanggup buka jalan. Kita yang mungkin berat dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam studi, anak cucu kita pelayanan, Tuhan sanggup buka jalan. Karena tadi seperti kata Bapak Pendeta Sadra, Dia sedang membawa kita semua di tahun 2021 ini ke jalur kemenangan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit dan menjadi terang sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan.